Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat belajar. Hari ini kita mengawali pertemuan pertama mata pelajaran biologi yang sebenarnya sudah kalian pelajari di MTS ataupun SMP dengan nama IPA Terpadu. Sebelum kita menginjak pada pembelajaran kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui cabang-cabang dari biologi. Langsung saja anak-anakku semuanya, kita bahas untuk pertama kali sebenarnya apa sih ilmu biologi. Biologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bios kemudian logos. Bios sendiri mempunyai arti hidup, kemudian logos berarti ilmu. Artinya di sini biologi adalah ilmu tentang hidup atau ilmu tentang kehidupan. Secara garis besar artinya yang dibahas di sini tentang makhluk hidupnya dan juga kehidupan seputar makhluk hidup tersebut. Jadi secara umum biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang objek kajian biologi. Ternyata kajian dari biologi ini sangat luas, sangat besar dan sangat kompleks. Kita bisa mempelajarinya dari mulai tingkat organisasi kehidupan paling kecil, paling rendah, sampai ke paling tinggi ataupun yang paling sederhana hingga ke yang paling kompleks. Tingkat organisasi kehidupan pertama yang akan kita bahas sedikit yaitu tentang tingkat organisasi di tingkat molekul. Apa itu molekul? Molekul yaitu unit terkecil yang terdiri atas dua atau lebih ikatan atom. Jadi di biologi sendiri pun di tingkat molekul biasanya terdiri dari asam nukleat. Jadi kita tidak asing dengan yang namanya DNA gitu ya. Jadi DNA di sini merupakan deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat. Ya, ini biasanya dimiliki oleh virus, contohnya yang paling kecil ya. Jadi di tingkat molekul yaitu virus contohnya. Kemudian naik ke agak lebih tinggi sedikit yaitu di tingkat sel. Sel itu apa? Sel itu merupakan unit terkecil yang memiliki kemampuan hidup dan berkembang biak. Jadi kita sudah sering mendengar ada sel darah merah, ada sel darah putih yang sebenarnya sangat kecil sekali. Jadi ini merupakan tingkat organisasi kedua setelah molekul. Kemudian naik ke tingkat selanjutnya ada yang dinamakan dengan jaringan. Jaringan di sini merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi ternyata sel-sel ini yang mempunyai struktur fungsi yang sama ketika berkumpul maka akan membentuk yang dinamakan dengan jaringan. Ya. Kemudian naik ke tingkat selanjutnya ada yang dinamakan dengan organ. Organ apa? Organ merupakan beberapa jenis jaringan yang berbeda. Jadi jaringan ada jaringan syaraf, ada jaringan otot. Ketika mereka berkumpul maka akan terbentuklah yang dinamakan organ. Sebagai contoh organ jantung. Ternyata di organ jantung ada jaringan syaraf, ada jaringan darah,
ada jaringan otot, ada jaringan ikat, dan ada jaringan epitel. Ternyata organ ini terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama berkumpul menjadi satu. Kemudian naik ke tingkat selanjutnya, ada yang namanya sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah beberapa organ dan memiliki fungsi yang spesifik. Jadi ternyata organ-organ yang berbeda bisa berkumpul membentuk yang dinamakan sistem organ. Sebagai contoh, ada sistem pernafasan. Jadi di sini yang bekerja tidak hanya satu organ, tetapi kumpulan dari beberapa organ, mulai dari rongga hidung, kemudian tenggorokan, kemudian cabang batang tenggorok, kemudian paru-paru. Jadi di sini organ-organ tersebut berkumpul, mempunyai fungsi yang spesifik, kemudian bekerja sama menjadi sebuah sistem. Artinya ketika ini satu hilang, maka sistem ini tidak akan bekerja. Naik ke tingkat selanjutnya, ada yang dinamakan dengan organisme atau individu, yaitu merupakan kumpulan berbagai sistem organ. Sebagai contoh, saya ternyata tidak hanya terdiri dari sistem pernafasan. Jadi beberapa sistem organ terkumpul menjadi satu, menjadi individu atau organisme. Jadi di sini ada sistem pernafasan, kemudian ada sistem pencernaan, ada sistem ekskresi, sistem syaraf, dan sistem yang lainnya. Jadi di sini semua sistem ini bekerja menjadi individu atau organisme. Naik ke tingkat selanjutnya, ada yang dinamakan dengan populasi, yaitu merupakan kelompok individu satu spesies yang hidup di tempat tertentu. Jadi satu spesies atau satu jenis. Artinya ada saya, kemudian ada kalian, kita berkumpul menjadi satu, maka disebutlah populasi manusia. Jadi sama-sama manusia berkumpul menjadi satu, dinamakan dengan populasi manusia. Kemudian ketika semisal ada semut satu berkumpul dengan semut-semut yang lainnya, maka di sini juga dikatakan dengan populasi semut. Naik ke tingkat selanjutnya, ada yang dinamakan dengan komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan kumpulan populasi seluruh spesies yang menempati area yang sama. Jadi ternyata tidak hanya satu spesies. Contohnya, ada saya, kalian, populasi manusia, ada di halaman sekolah. Ternyata di taman, kita sedang berada di taman terdiri ada populasi semut. Kemudian bertemu dengan populasi kupu-kupu. Maka yang disebut dengan komunitas. Artinya terdiri dari beberapa populasi. Kemudian naik ke tingkat selanjutnya, ada yang dinamakan dengan ekosistem. Ekosistem di sini merupakan komunitas-komunitas beserta lingkungan fisiknya. Jadi kita di taman ada populasi manusia, komunitas, ya, populasi manusia dulu, kemudian ada populasi semut, populasi belalang, populasi kupu-kupu, kemudian populasi tumbuh-tumbuhan di sana. Itu berkumpul dengan lingkungan abiotik, artinya lingkungan fisiknya, yaitu ada tanah, ada air, ada batu. Ini dinamakan ekosistem. Jadi tidak hanya yang hidup, tetapi dengan lingkungannya, dengan segala macam bentuk abiotiknya. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan bioma. Bioma merupakan komunitas utama di bumi, atau bisa dikatakan ekosistem terbesar, ya. Secara garis besar
bumi merupakan ekosistem yang paling besar. Karena apa? Ketika ada ekosistem sungai, maka akan terhubung dengan ekosistem laut. Ketika ada ekosistem padang rumput, maka biasanya akan ada ekosistem di sekitarnya. Jadi ini merupakan tingkatan paling tinggi, yaitu bioma. Nah, begitulah tingkat organisasi kehidupan yang dikaji dalam biologi, mulai dari yang paling kecil atau paling rendah ke yang paling tinggi ataupun yang paling kompleks. Dimulai dari molekul, naik sel, naik jaringan, naik organ, naik sistem organ, naik lagi organisme atau individu, naik lagi ada populasi, naik lagi ada komunitas, naik lagi menjadi ekosistem, dan yang terakhir menjadi bioma. Kemudian selanjutnya kita pun akan mempelajari tentang cabang-cabang dari biologi. Ternyata cabangnya banyak sekali. Tetapi saya ambil contoh beberapa saja. Contoh yang pertama ada yang dinamakan dengan biokimia. Jadi dari kata ini pun sendiri, bio tadi sudah tahu kita artinya adalah hidup. Maka di sini biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses kimia pada seluruh makhluk hidup. Jadi cabang-cabang biologi ini bisa dilihat dari nama cabang tersebut. Kemudian contoh yang kedua ada yang dinamakan bioteknologi. Sudah jelas bahwa ini merupakan gabungan dari bio dan teknologi. Maka ilmu ini mempelajari tentang pemanfaatan biologi dan teknologi untuk menyediakan barang kebutuhan manusia dan jasa. Jadi gabungan dari ilmu, biologi, dan teknologi. Kemudian ada yang dinamakan dengan etologi. Ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku hewan. Kemudian kita juga pernah mendengar parasitologi. Sudah jelas ini ada kata parasit di dalamnya. Maka ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang parasit dan karakteristiknya ataupun ciri-cirinya. Kemudian ada farmakologi. Farma, kita sering mendengar kata farma. Bahkan apotek ada yang namanya farma. Bahkan kita sering mendengar kata farmasi. Ternyata farma itu sendiri tuh erat kaitannya dengan obat-obatan. Maka farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyiapan, penggunaan, dan pengaruh obat serta obat-obatan sintetis. Kemudian yang terakhir yang bisa saya contohkan yaitu evolusi. Sering sekali kita mendengarkan kata evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan secara perlahan pada organisme dan dalam waktu yang lama. Banyak sekali cabangnya dari biologi. Ada bakteriologi, sudah jelas itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada virologi, mempelajari tentang virus. Kemudian ada embriologi, mempelajari tentang embrio. Kita tarik sedikit materi pembelajaran kita hari ini dengan kaidah keislaman, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia merupakan makhluk yang sebaik-baiknya, makhluk yang paling sempurna. Artinya di sini sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun dengan lingkungan kita. Di mana kita belajar biologi, artinya kita harus sadar tentang kehidupan kita, kemudian tentang kehidupan makhluk hidup yang lain, juga kehidupan lingkungan sekitar kita. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.